ada hadis Rasulullah yang tampaknya Mas Sahih, konon Mas Sahih dan Mas Sahih ini, bahwa setiap 100 tahun itu akan ada mujaddid, ada pembaharu. Jadi 100 tahun itu menjadi katakanlah momentum pembatas adanya kebaruan-kebaruan. Jadi dalam agama itu setiap 100 tahun akan ada pembaharu. Nah, apakah 100 tahun NU ini berkait dengan itu masih kita bisa pertanyakan. Tapi yang jelas banyak orang yang bahwa perubahan itu dimulai dari Gus Dur sebenarnya. Tradisi NU itu. Yang itu kan belum 100 tahun. Ya, tapi kan sudah masuk 100 tahun kalau kita. Tapi yang jelas bahwa 100 tahun harus menjadi batas atau momentum untuk memperbarui banyak sikap, baik itu ideologis ya, atau sikap mental, intelektual dalam menghadapi zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan serial wawancara untuk ikut memberi makna 1 abad Nahdlatul Ulama. Mulai tahun 1314 Hijriah sampai saat ini 1414 Hijriah. Fenomena NU ini akan kami soroti dari beberapa segi, baik dari segi sosial budaya, politik, maupun ekonomi. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber, seorang seniman, seorang budayawan, yaitu Bapak Anies Soleh Baasin, yang jabatan formalnya adalah Wakil Ketua Les Bumi, Lembaga Seni dan Budaya di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Apa kabar Pak Anies? Alhamdulillah baik-baik aja Mas Bambang. Ya, sebelumnya mungkin bisa diceritakan sedikit ya supaya untuk latar belakang para penonton kanal ini mengenai Pak Anies. Kalau tidak salah pada waktu muda Pak Anies ini sering saya nggak tahu laku atau mungkin apa berkumpul mungkin mengaji secara langsung pada kiai-kiai besar, ulama-ulama besar, terutama di Pati dan Rembang. Tapi lengkapnya silahkan cerita sendiri Pak Anies. Monggo Pak Anies. Ya, Mas Bambang, sebenarnya saya dari awal itu pergaulan saya itu dengan lintas ya, bukan hanya dengan kalangan Nahdiyin saja, tapi juga dengan beberapa yang Muhammadiyin, tapi Muhammadiyin yang Nahdiyin juga jelas. Jadi, tapi kecenderungan saya dulu itu suka dengan tasawuf dan itu menyebabkan saya berhubungan dengan banyak pihak. Dengan kiai-kiai di Kajen, di Margoyoso itu, di Kudus, dan kemudian di Rembang. Itu pembelajaran saya di hampir 20 tahun lebih. Mulai dari Kajen, di Kajen dengan Bahdullah Salam itu 11 tahun. Dengan Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Idris Kudus itu ahli tafsir Quran itu. Di Kudus itu ada kalau 4-5 tahun saya setiap malam itu hampir siang atau sore atau malam sepeda motoran ke sana untuk hanya belajar tentang tafsir yang beliau ajarkan, informal sebenarnya. Dengan Pak Muhammad Zuhri awalnya itu dari tahun 80-an sampai tahun 90-an di Kajen, di Margoyoso itu.
Kemudian dengan Mbah Lim. Mbah Lim itu saya Kiai Haji Muslim Imam Puro Klaten itu sampai dengan beliau meninggal, mulai tahun 80-an sampai 90-an sampai beliau meninggal. Walaupun ngajinya informal, jadi percakapan-percakapan beliau sering datang ke sini, saya juga sering datang ke sana. Dialog-dialog itu yang membuat saya dekat sekali dengan kultur Nahdliyin dari awal, sejak awal. Kalau bapak saya kan tembak langsung dari Yaman, Pak Bambang. Dengan tradisi-tradisi yang memang asli, kalau asli Yaman itu dekat dengan Nahdliyin sebenarnya. Lebih dekat dengan Nahdliyin, walaupun sebagian sekarang agak karena pengaruh Saudi, agak menjadi Wahabiyin istilahnya. Iya, iya, iya. Nah, mungkin ada yang bisa diceritakan secara khusus tentang Mbah Dullah ini, Pak? Ya, kebetulan ya. Jadi dengan Mbah Dullah itu saya ada unsur, bagi saya kebetulan, tapi ternyata kemudian di kemudian hari saya tahu bahwa itu bukan kebetulan menurut Mbah Dullah. Jadi beliau membutuhkan satu orang yang entah untuk apalah beliau butuhkan itu, dan kemudian kedekatannya itu luar biasa. Dan beliau ini kan, saya nggak tahu waktu itu bahwa beliau itu orang yang sangat dihormati di kalangan Nahdliyin di Indonesia, bukan cuma di Pati. Tapi benar-benar hubungan saya, ketertarikan saya personal, tanpa melihat embel-embel siapa beliaunya. Nah, kedekatan itu ya dekat sekali, sehingga saya satu-satunya orang yang bisa masuk keluar kamar beliau tanpa apa namanya, dalam tanda petik birokrasi yang selama ini berlaku ketat. Misalnya ketika beliau menutup pintu untuk tidak menerima tamu lain, tetap bisa saya yang masuk. Saya tahu terakhir kan Mbah Dullah ini, saya tahu dari teman di Jakarta, temannya Mas Bambang juga, Pak Bambang Wiwoho, bahwa ternyata di akhir kekuasaan Pak Harto itu, Pak Harto mau mengumpulkan 40 kiai thariqah di Indonesia, dan nama pertama yang ada di situ Mbah Dullah. Dan Mbah Dullah justru yang menolak untuk masuk ke tim itu gitu. Ya. Nah, Pak Anies itu kan ya saya tahu ya, mungkin tadi nasional ya, tapi di Pati kan sangat apa ya, sangat dikenal, bahkan makamnya kalau nggak salah itu kan jadi tempat apa ya, ziarah banyak orang gitu. Yang setahu Pak Anies seperti apa ini sebenarnya gambarannya, Pak Mbah Dullah ini? Ya, kalau menurut saya beliau orang yang sangat istiqomah, pengetahuannya luar biasa luas, dan yang unik Pak Bambang, tidak seperti bayangan orang tentang kiai selama ini. Pak Bambang kan tahu, teman-teman saya kan lintas sekali kan, banyak yang kelakuannya aktivis, ada yang kayak preman. Itu pernah suatu waktu beliau itu datang ke rumah saya, dan di rumah saya itu ada banyak teman-teman, dan ngobrolnya itu kayak ngobrol aktivis mahasiswa atau di pinggir jalan itu loh. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau menurut tradisi santri kurang ajar. Itu beliau dengan santai dan ringan sekali menjawab dan merasa gembira menghadapi mereka gitu. Artinya kita bisa bayangkan bahwa beliau tidak terbebani dengan konteks istilah kiai atau label kiai besar yang ditempelkan ke beliau. Itu yang saya tahu, bagaimana beliau sangat terbuka, sangat rendah hati. Bahkan ketika saya mengajak ke rumahnya, ada seorang teman yang agak
katakanlah punya penyakit jiwa yang sebenarnya nggak tahu, itu berlaku tidak sopan di depan beliau pun beliau tidak keberatan. Jadi banyak kisah-kisah atau catatan-catatan betapa beliau bukan cuma alim dalam ilmu, tapi juga luar biasa akhlaknya. Istiqomahnya itu Bang, dalam keadaan sakit seperti apapun, beliau tetap melakukan ibadah-ibadah yang beliau wajibkan untuk dirinya sendiri. Nah, Pak Anies tadi menyebut satu lagi atau banyak tapi yang agak di garis bawah itu Mbah Lim, Kiai Muslim Rifai Imampuro. Muslim Rifai Imampuro yang dikenal dengan Mbah Lim. Ini kan sangat populer sekali, yang dianggap mempunyai prediksi-prediksi yang jauh ke depan gitu. Gimana kalau menurut Pak Anies? Ya, itu yang kalau saya membayangkan mereka berdua itu seperti dua sisi satu mata uang, Mbak. Jadi Mbah Dolah sama Mbah Lim itu seringkali menggambarkan dua sisi satu mata uang. Jadi Mbah Lim itu lebih ke lapangan, Mbah Dolah itu lebih ke pertapaannya katakanlah. Jadi dan kecintaan Mbah Lim pada Mbah Dolah dan kecintaan Mbah Dolah pada Mbah Lim, saya bersaksi, itu luar biasa. Jadi mereka itu benar-benar saling, bukan hanya sebagai sesama kiai, saling mencintai dalam tanda petik sebagai sesama manusia gitu. Sangat menghargai, Mbah Dolah sangat menghargai Mbah Lim sangat menghargai Mbah Dolah. Dan Mbah Lim ini kan dikenal sebagai orang yang nasionalismenya tinggi, yang bergerak ke banyak sisi-sisi di militer maupun di kenegaraan, baik di Jawa Tengah maupun di nasional. Dan selalu itu terhubung dengan apapun, terhubung dikonsultasikan dengan Mbah Dolah. Jadi mereka, menurut saya, dalam sisi pandang saya, ini kelebihan kiai-kiai NU, kiai-kiai Nahdliyin, mereka seringkali bergerak di sisi-sisi yang tidak terlihat di permukaan, Pak Bambang. Jadi ada sisi yang katakanlah rohani, tapi juga ada sisi kayak Mbah Dolah itu ya. Itu ternyata bergerak di lini-lini yang maaf kalau secara saintifik atau secara positifis sulit dilacak itu. Tapi kita rasakan itu. Jadi saya yang orang yang dekat dengan mereka berdua, merasakan bagaimana peran mereka dalam konstelasi nasional maupun konstelasi internasional. Jadi ketika masalah Timor Timur misalnya, waktu itu mereka terlibat sebenarnya. Waktu itu Mbah Dolah lewat Gus Dur misalnya, itu terhubung dan ada peran-peran mereka dalam bukan hanya peran untuk menasihati secara katakanlah syariah, secara fikih atau apa, tapi juga ada peran-peran yang sifatnya rohaniah. Ini yang selama ini, yang sementara ini tampaknya agak diabaikan di kalangan beberapa dasawarsa akhir ini. Jadi peran-peran pencapaian kerohanian yang berpengaruh pada secara sosial itu agak diabaikan. Dan mereka berdua itu waktu itu menjadi simbol bagi saya. Iya. Contoh konkretnya apa ketika terlibat di masalah Timur Timur itu, Pak Anies? Jadi suatu waktu ya, Gus Dur datang ke rumah Mbah Dolah kemudian melaporkan tentang penyelesaian masalah Timur Timur jadi ini masih tahun 90-an awal ya, belum referendum dan lain sebagainya. Penyelesaiannya itu menyangkut Portugis, Australia dan beberapa negara, dan beberapa penyelesaian yang diajukan Gus Dur pada Mbah Dolah. Bayangkan, Gus Dur melaporkan perkembangan tentang Timur Timur pada Mbah Dolah. Seseorang yang di desa, yang kalau dalam persepsi kita tidak akan tahu informasi tentang jaringan internasional maupun tentang Timur Timur. Tapi laporannya detail, Gus Dur. Ya. Dan kemudian ya, waktu itu Gus Dur belum jadi presiden ya? Belum, masih ketua PBNU. Ya.
Dan Mbah Abdullah bilang amin. Ya, amin. Nah, ketika Gus Dur pulang, Mbah Abdullah mengatakan pada saya, apa yang dikatakan Gus Dur itu persis seperti yang saya bayangkan. Harus seperti itu. Ya, oke, luar biasa. Nah, memang yang menjadi kenyataan adalah para ulama Nahdliyin ini, para kiai NU ini, itu sangat dekat ya dengan kultur Indonesia ini. Jadi memahaminya itu benar-benar dari sudut sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang saya melihat Pak Anies ini juga menggalang kegiatan yang suluk malaman, ya. Itu sengaja atau tidak sengaja kelihatannya seperti tradisi atau kultur NU sebenarnya di dalam membahas satu persoalan-persoalan yang aktual. Menurut Pak Anies seperti apa itu? Ya, ya mungkin ya karena saya besar di lingkungan yang sangat kuyup dengan budaya Nahdliyin, maka otomatis mindset saya kan terbentuk ke sana. Jadi sadar nggak sadar memang arahnya ke sana. Dan memang istilah suluk dan maleman kan memang dari tradisi NU juga, itu sulukan. Istilah maleman itu kan istilah di tradisi NU yang sudah terserap dalam budaya Jawa, itu sulukan dan maleman itu. Nah, acara itu apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Pak Anies targetnya? Awalnya dulu itu di tahun 90-an ketika masih ada Mbah Abdullah, itu kita setiap pertengahan bulan, jadi tanggal 15 Komariah itu ya. Itu kita asalnya itu cuma sholawatan tok. Kemudian ditambahi tahun akhir 2000-an itu tambahi dengan diskusi-diskusi kecil. Waktu itu masih di rumah Wahid Hasim. Kemudian ketika teman-teman mendorong ini harusnya dibuat agak lebih besar, kita buat forum yang kayak sekarang ini tahun 2012. Nah, tujuannya sebenarnya waktu itu kita kan di bayangan saya kita itu di perubahan peradaban yang membutuhkan kesiapan bukan saja kesiapan material tapi juga intelektual, budaya. Itu yang harusnya dipersiapkan sejak awal bahwa orang nggak terkaget-kaget terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak menjadi gampang marah dan lain sebagainya. Tapi menyerap perubahan-perubahan untuk sebagai tenaga untuk menciptakan realitas baru sebenarnya. Nah, sebenarnya sekarang saya mau bertanya yang agak luas ya. Jadi apa sebenarnya makna satu abad ini, 100 tahun Nahdlatul Ulama NU ini bagi Indonesia? Sebelum saya ngomong satu abad NU ya, ada hadis Rasulullah yang tampaknya memang sahih, konon memang sahih, jadi memang sahih ini, bahwa setiap 100 tahun itu akan ada mujaddid, ada pembaharu. Jadi 100 tahun itu menjadi katakanlah momentum pembatas adanya kebaruan-kebaruan. Jadi dalam agama itu setiap 100 tahun akan ada pembaharu. Nah, apakah 100 tahun NU ini berkait dengan itu masih kita bisa pertanyakan. Tapi yang jelas banyak orang yang bahwa perubahan itu dimulai dari Gus Dur sebenarnya. Tradisi NU itu. Yang itu kan belum 100 tahun. Ya, tapi kan sudah masuk 100 tahun kalau kita. Tapi yang jelas bahwa 100 tahun harus menjadi batas atau momentum untuk memperbarui banyak sikap, baik itu ideologis ya, atau sikap mental, intelektual dalam menghadapi zaman. Karena realitas material pasti berubah. Satu. Kedua, ajaran-ajaran yang kita dapat 100 tahun yang lalu, mungkin hari ini tidak lagi relevan. Kita harus memilih ajaran yang lain atau mengemasnya dalam bentuk yang lebih baru, lebih bisa diterima.
Sehingga dibutuhkan pembaruan. Dalam konteks NU, tampaknya ini harus menjadi momentum untuk melahirkan peradaban baru. Saya agak entah sengaja, entah langsung atau tidak, ide tentang peradaban baru dari Gus Yahya itu, ya cuma ini kan masalahnya bagaimana kita merumuskannya secara lebih katakanlah membumi, lebih bisa dipahami, dan tidak berkaitan dengan perhitungan politik praktis. Ini yang harus dicatat betul, Pak. Jadi kalau kita melakukan pembaruan, harus hitungannya minimal 100 tahun ke depan. Bahwa ini bisa berlaku 100 tahun ke depan. Kayak membangun rumah. Rumah ini bisa ditempati sampai 100 tahun ke depan, baru harus diperbaiki kayak gitu. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancam, kan binasa di Ya, ini menarik. Pak Anies berbicara tentang pembaruan, ya, gagasan-gagasan pembaruan. Tetapi bagaimana cara mengaitkan bahwa NU itu selalu konotasikan dengan Islam tradisi. Bahkan dalam acara 100 tahun itu ada satu tema itu namanya Festival Tradisi Islam Nusantara. Nah, antara mengokohkan tradisi atau melakukan pembaruan. Saya kira selama ini kita terlalu mendekatinya secara biner, Pak. Jadi pembaruan dan tradisi itu bukan sesuatu yang bertentangan sebenarnya. Tapi di dalam tradisi itu harusnya ada tenaga pembaruan. Karena kalau enggak jadi mampet, jadi busuk. Jadi tradisi yang hidup itu, tradisi yang selalu diperbarui. Walaupun tidak sepenuhnya menghilangkan unsur-unsur masa lampaunya yang masih, kalau istilah yang dipakai, jargon yang sering dipakai dalam fikih Nahdlatul Ulama itu menggunakan yang baru yang lebih baik dan mengganti yang lama yang sudah tidak bisa dipakai lagi, kayak gitu kan. Jadi itu sebenarnya menjadi istilah konservatif, itu tradisional. Itu sebenarnya kan istilah-istilah yang dipakai bahwa dalam pengertian yang bias selama ini, saya pahami. Jadi kalau baru itu kemudian, ini juga secara akademis juga agak Pak, agak ruwet. Istilah pembaruan itu kemudian kembali ke Quran dan hadis. Itu purifikasi, yang artinya malah justru melompat ke belakang jauh lebih lama. Nah, tradisi itu yang menjaga dari waktu ke waktu ada kesinambungan, kontinuitas dari waktu ke waktu. Jadi pembaruan yang dimaksud ini juga seringkali bias dalam konteks ini. Yang saya maksudkan mujadid dalam sini itu bagaimana menerjemahkan seluruh tradisi Islam, kita mulai dari Rasulullah sampai dengan istihad-istihad ulama dari waktu ke waktu dalam konteks yang dibutuhkan zaman ini. Harus ada marja. Dan itu kemarin saya bicara dengan beberapa elemen di NU, itu tidak mungkin diwakili oleh, sekarang tidak mungkin diwakili oleh perorangan, tapi harus lembaga. Karena persoalannya begitu kompleks, sementara warisan kita juga begitu kompleks, maka harus ada tim kayak Bahsul Masail dalam NU, tapi lebih lebih komprehensif, lebih melibatkan banyak ahli, membahas setiap perkembangan yang ada. Tadi Pak Anies sudah menyebut nama Gus Dur, ya, salah satu tokoh pembaharuan lah bukan hanya di NU tapi juga di Islam di Indonesia ini. Tapi Pak Anies mengatakan bahwa ini tidak boleh digantungkan pada perorangan. Nah, bagaimana memaknai peran Gus Dur ini? Ya, enggak. Kalau kita lihat artinya dalam konteks selama ini kan pembaharu kan selalu perorangan, Pak. Ya, itu selalu ada muncul orang-orang yang berpikir lebih
berani menerobos batas-batas peradaban di mana dia hidup, batas-batas dunia material di mana dia hidup, dunia ide di mana dia hidup lebih jauh. Tapi dalam konteks peradaban itu kalau kita mau berkembang itu harus ada marja. Marja itu tempat orang yang bisa ditakliti, bisa diikuti. Dan marja itu jangan perseorangan, tapi lembaga. Oke, kita tidak menolak ada pembaharu-pembaharu yang berpikir perorangan. Oke, tapi secara kelembagaan sebagai misalnya NO itu kan harus membentuk satu think tank, lembaga untuk berpikir tentang istihad-istihad itu. Tidak lagi perorangannya. Walaupun secara historis tetap akan muncul orang-orang yang itu bisa dilibatkan di lembaga atau tidak. Mereka bisa berpikir di luar lembaga, tapi secara sosial kita butuh lembaga. Iya, baik. Mungkin akan lebih gampang ya kalau membandingkan misalnya NU dengan Muhammadiyah gitu ya. Orang selalu mengatakan bahwa Muhammadiyah itu lebih modern, lebih sistematis, lebih terlembaga seperti tadi yang dikatakan ya Pak Anies gitu ya. Tapi kultur NU selama ini terlalu terlalu berat atau terlalu merepotkan apa enggak dengan konsep-konsep Pak Anies itu, terutama kalau dipotret misalnya sekarang dari sudut kalau sosial budaya relatif nggak terlalu ada masalah lah untuk NU ini termasuk di pendidikan, tetapi di politik dan ekonomi ini yang menarik. Kalau menurut Pak Anies seperti apa? Ya sebenarnya ada banyak hal. Kalau secara sosiologis mungkin kita bisa dulu, tapi sekarang nggak bisa lagi ya. Bisa membayangkan bahwa Muhammadiyah itu lebih ke kalangan terdidik kota misalnya, yang rural dan urban ya. Bisa. Tapi sekarang kan itu nggak bisa kita pakai pembagian itu karena sudah bercampur itu. Maka yang kita bisa pakai sebenarnya bahwa ada mix ya, ada perleburan antara pendekatan, karena banyak sekarang anak-anak NU yang di pendidikan formal dan lain sebagainya, antara pendidikan tradisional dalam tanda petik pesantren itu dengan pendidikan modern. Ini kan saya sering melakukan kritik bahwa Indonesia dari awal memilih sistem pendidikan Barat yang ditinggalkan Belanda, yang waktu itu masih infrastrukturnya masih kecil, masih sedikit, meninggalkan infrastruktur yang sudah ada di Indonesia, yaitu pesantren. Dan sampai hari ini kan pesantren belum diakui dalam tanda petik di sistem pendidikan nasional. Buktinya, kita nggak bisa masuk menjadi pegawai negeri dengan ijazah pesantren, kecuali bersamaan. Atau yang lain, swasta dan lain sebagainya. Itu artinya masih ada diskriminasi. Itu persoalan pertama. Yang kedua, Pak Bambang, kalau ekonomi, kelemahan kita, dulu itu NU kuat, Indonesia kuat ditakuti Belanda, itu kan ada Sarekat Dagang Islam. Di Solo, di Kudus itu saudagar-saudagar Muslim itu menjadi pendukung utama adanya sistem politik yang lebih independen dari kalangan Muslim, kalangan santri. Nah, ketika kalangan saudagar ini dieliminasi oleh sistem-sistem yang dikembangkan, terutama setelah Orde Baru ya, kita lihat sistem politik Islam yang ada itu sistem politik yang kemudian mandul. Dia membutuhkan pendanaan dari pemerintah atau dari pihak-pihak lain, sehingga dia tidak bisa mandiri sebagai politik Islam atau politik santri. Ini karena dasarnya kaum saudagar itu hilang di Indonesia, saudagar Muslim itu. SI itu terbentuk dari SDI, itu kan kelihatan, dan itu ditakuti Belanda. Karena itu setelah itu agak dieliminasi peran saudagar Islam dan peran kalangan santri untuk di bidang ekonomi. Saya pikir persoalan politik Islam di Indonesia adalah persoalan hancurnya ekonomi umat Islam, sehingga tidak melahirkan politisi dan partai politik Islam yang mandiri.
Ya. Nah, lalu kalau kembali ke pendidikan ya, pendidikan model pesantren dengan segala kelebihannya itu ya. Itu kan yang apa ya, yang langsung fokus ke masalah-masalah ekonomi, perdagangan, teknologi, itu kan tidak tidak terlalu menonjol, Pak. Jadi perkembangan ke depan kan ekonomi ekonomi teknologi sebenarnya. Itu Ya, seperti apa posisi kalangan NU ini? ya, saya pikir ini karena kemandirian yang hilang, Pak. Jadi kalau kita lihat dari kita flashback ke belakang, dulu itu kan pesantren itu pusat kedaulatan. Orang dididik untuk mandiri dalam bidang perdagangan, walaupun kemudian memang ya unsur-unsur sains, unsur-unsur mantik itu berkurang di peradaban yang kita terima mulai dari abad 18 akhir 19 lah sampai 20. Oke, itu yang harus kita cermati juga. Tapi bahwa pesantren waktu itu menjadi sumber kedaulatan. Nah, ketika ini berubah, pesantren kemudian mengadopsi sistem pendidikan nasional dengan madrasah menjadi sistem yang seperti justru dia kehilangan ciri khasnya. Walaupun sekarang dibuat Ma'had Ali misalnya ya. Itu kan salah satu upaya ya, walaupun belum maksimal. Tapi Pak Bambang, kalau kita ingat ya, dulu Mbah Wahab itu membuat kalau ada serikat dagang itu Nahdlatul Tujar. Jadi kecuali Nahdlatul Ulama sebelumnya itu bahwa Hasbullah itu membuat Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang. Itu kan karena benar-benar dibutuhkan kekuatan ekonomi untuk membangun itu semua. Membangun sains di dunia pesantren. Tapi bahwa ada jelas pembiayaan yang jelas dari kalangan intern muslim sendiri. Kalau itu nggak ada, pastinya agak sulit itu dikembangkan. Gitu. Dan itu harusnya menjadi salah satu agenda renungan 100 tahun atau 1 abad Nahdlatul Ulama ini. Ya, luar biasa. Pak Anies, sekarang di bidang pendidikan ya, walaupun sebelumnya agak ketinggalan. Ini kalangan NU kan sudah mulai mengejar ya, banyak perguruan-perguruan tinggi didirikan, kemudian juga banyak pakar-pakar yang sekarang sudah punya ikatan cendekiawan, kalau nggak salah ikatan cendekiawan NU itu ada misalnya. Bahkan di politik menurut saya luar biasa. Ya. Kalau dulu jatahnya cuma menteri-menteri, sudah mulai presiden, wakil presiden itu mewakili NU. Tapi pertanyaan saya adalah seberapa jauh ini merupakan pemantik, pendorong atau penarik supaya tadi ekonomi NU yang masyarakat terbesar ya, termasuk terbesar di lapisan bawah ini bisa juga tumbuh gitu. Ya, itu menarik, Pak. Saya punya sisi pandang yang agak berbeda. Bahwa kehadiran mereka itu tidak substansial karena tidak muncul dari akar yang kuat. Baik ketika jadi presiden Gus Dur itu kan karena Gus Dur. Nah, orang yang jadi wakil presiden, jadi menteri, itu kan karena konstelasi-konstelasi tanpa akar yang kuat kecuali dalam tanda petik hitung-hitungan politik akar massa. Jadi ini punya banyak massa. Cuma itu dok. Bukan karena punya kekuatan ekonomi, kekuatan ikatan kultural yang kuat. Sehingga katakanlah bagi saya itu rentan. Nah, karena rentan, efeknya kalau kita pakai trickle down effect gitu ya, efeknya ke bawah juga nggak signifikan. Mereka tidak punya sumber daya yang kuat, tidak punya kemampuan yang kuat, kekuatan yang kuat untuk membangun katakanlah masyarakatnya ke arah yang lebih tinggi lagi. Nah, ini harusnya menjadi PR karangan Nahdliyin, baik yang bergerak di PB struktural, di partai politik, maupun yang di kultural, di pesantren-pesantren, di daerah-daerah. Ya, jadi terakhir Pak Anies, sayang sekali karena waktu. Ya.
maka apa yang bisa disarankan ya, terutama dari Pak Anies sendiri lah. Saya melihat sebagai salah seorang pemikir ya, pemikir dari kalangan Nahdliyin itu bahwa supaya momentum 100 tahun ini posisi luar biasa, usia yang luar biasa, itu memberi dampak yang timbal balik. Artinya NU juga menjadi berkah untuk Indonesia, tapi Indonesia juga memberi apa ya, naungan, memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk NU. Ya, bagi saya sejak awal NU dan Indonesia itu dua sisi satu mata uang, nggak bisa dipisahkan. Ya, sama dengan Muhammadiyah juga, sama dengan organisasi Islam yang lain atau organisasi yang lain. Kalau dia ada di Indonesia, maka yang kita harus lakukan pertama kali adalah mestinya persoalan mendasar Indonesia itu apa? Nah, hari ini adalah pemberdayaan di kalangan grassroots. Ya. Itu yang pertama. Dan itu harus berkait dengan pendidikan. Maka memperkuat pendidikan mulai dari tingkat yang paling bawah itu harus menjadi agenda utama. Nah, perubahan peradaban itu pasti kan berangkat dari ide kalau kita pakai yang luas. Nah, ide itu bisa kita tanamkan lewat pendidikan. Maka yang harus kita lakukan mulai sekarang, mestinya 100 tahun ini mengulang, mengevaluasi sistem pendidikan yang ada. Yang lebih bisa bergerak ke depan. Maaf untuk agak panjang dikit, saya ambil contoh misalnya, Gus Bahak, itu kan pendidikannya hanya melulu pesantren. Tapi dia bisa melompat, mempelajari banyak ilmu-ilmu yang lain dan diterima penjelasan-penjelasannya. Nah, model yang kita harapkan itu kan individual, kerja individual. Ya. Bagaimana pesantren bisa melahirkan itu secara lebih komprehensif. Di dalam skala yang lebih luas, dalam kelengkapan ilmu yang lebih banyak lagi. Saya pikir itu yang menjadi agenda utama, kecuali agenda-agenda lain yang juga tak kalah penting ya. Tapi yang pertama itu yang saya kira memperbaharui sistem pendidikan, bagaimana menjaga kontinuitas, tapi juga memahami adanya diskontinuitas dengan menjawab tantangan-tantangan ke depan. Jadi harus berpikir bagaimana kita menjaga yang lampau ini untuk realitas yang kita bayangkan akan terjadi di masa depan. Jadi ada dunia digital, ada kripto yang berkembang, keuangan yang berubah, sistem macam itu harus masuk dalam satu perhitungan bagaimana nanti kita menghadapinya. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Anies. Jadi mencoba menggambarkan persoalan yang dihadapi Indonesia dan sekaligus dihadapi oleh NU. Basisnya membutuhkan pembaruan dari modal tadi yang sudah ada dengan tradisi yang sudah ada, tetapi harus diperbarui melalui pendidikan. Dan kalau pendidikan di grassroots ini NU adalah jagonya, ya. Tapi dibutuhkan sistem lembaga ya supaya perubahan ini lebih sistematis, lebih masif dan pengaruhnya cukup besar. Saya kira itu Pak Anies, mudah-mudahan ini menjadi percikan yang nanti juga bisa memantik pemikir-pemikir yang lain sehingga apa yang sudah kita diskusikan ini ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Anies. Sami-sami, bareng. Oke, matur nuwun.